Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Sandara dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17096222010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang perencanaan bisnis saya yaitu Rice Box Sehat Suka Nasi. Nah, saya memilih produk untuk perencanaan bisnis saya yaitu dalam bidang kuliner yaitu produk yang saya beri nama Suka Nasi. Latar belakang dalam pembuatan ini yaitu dalam pembuatan perencanaan bisnis ini yaitu untuk merespon tren kesehatan dan preferensi konsumsi masyarakat. Suka Nasi hadir dengan visi menghadirkan inovasi gizi melalui rice box. Masyarakat kini lebih memilih makanan praktis, enak, dan bergizi, meningkatkan kesadaran akan pola makan yang seimbang. Suka Nasi menjadi inisiatif untuk menggabungkan kelezatan dengan nilai gizi. Hasil dari riset pasar yang mendalam mengidentifikasi peluang segmen konsumen mencari opsi makanan sehat dan praktis. Resbok kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi harian, sementara kontribusi positif terhadap masyarakat yang semakin sadar akan gizi menjadikan Suka Nasi sebagai pelopor dalam menyediakan solusi makanan sehat. Tujuan utama kami adalah menyediakan makanan sehat tetapi tetap memiliki nilai gizi yang seimbang. Alasan pembukaan bisnis yaitu pertama, tren gaya hidup sehat. Nah, masyarakat saat ini semakin peduli dengan kesehatan dan beralih ke pola hidup sehat, termasuk dalam memilih makanan yang seimbang dan bergizi. Kemudian, kesibukan masyarakat urban. Kehidupan masyarakat urban yang sibuk membuat konsumen mencari opsi makanan yang praktis dan dapat dikonsumsi di tempat atau dibawa berpergian. Kemudian, varian menu yang personalisasi. Masyarakat cenderung menginginkan variasi dalam menu dan opsi personalisasi. Suka Nasi dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan berbagai pilihan rice box yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dan preferensi konsumen. Kemudian peluang kolaborasi dengan fitness dan wellness. Nah, peluang kerjasama dengan pusat kebugaran atau komunitas kesehatan dapat menjadi peluang untuk memperluas pangsa pasar rice box Suka Nasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu pemahaman terhadap kebutuhan nutrisi yang spesifik. Nah, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seringkali diabaikan oleh bisnis makanan cepat saji, Suka Nasi dapat menonjolkan keunggulan produknya dengan menekankan nilai gizi yang tinggi. Kemudian komoditas yang dijual. Nah, Suka Nasi ini menyajikan rice box inovatif sebagai komoditas utama dengan menangkap esensi makanan praktis, lezat, dan bergizi. Dengan desain yang cermat, rice box kami dihadirkan dengan solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang cerdas dan sadar akan kesehatan. Nah, gambaran produk kami yaitu menu rice box dengan 4 pilihan paket menu yang bisa disesuaikan dengan minat dan preferensi dari konsumen seperti paket ayam bakar, paket ayam katsu, paket daging teriyaki, dan paket daging balado. Nah, kemudian sasaran penjualan kami yaitu adalah masyarakat umum, instansi, dan mahasiswa. Kemudian analisis SWOT, yang pertama ada kekuatan. Kami menekankan pada varian menu sehat dan bergizi, kemudian kemampuan berinovasi dalam menciptakan menu baru, 3 pemahaman pasar yang mendalam, 4 yang merespon cepat terhadap perubahan tren konsumen. Kemudian kelemahannya yaitu umur simpan terbatas karena penggunaan bahan segar dan pengawet. Yang kedua ada risiko penurunan kualitas jika tidak segera dikonsumsi. Yang tiga ketergantungan pada sistem penyimpanan dan distribusi yang efektif. Kemudian peluang atau opportunity-nya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat, tren kesehatan yang semakin berkembang, kesibukan masyarakat yang menciptakan peluang bagi makanan praktis dan cepat saji. Kemudian ada ancaman yaitu threats, yaitu fluktuasi harga bahan baku, terutama beras, persaingan ketat di pasar makanan sehat, dan perubahan kebiasaan konsumen terkait tren kesehatan. Kemudian ini ada cash flow atau penerimaan atau arus kas dari aktivitas operasional selama 30 hari, yaitu dengan modal awal Rp9.534.000, kami mendapatkan penerimaan penjualan dengan sebesar 111 juta rupiah dengan pengeluaran perlengkapan Rp7.350.000, bahan habis sebesar Rp73.170.000 dengan biaya perjalanan Rp2.100.000
biaya beban atau lain-lainnya sebesar Rp6.780.000 dengan pendapatan bersih sebesar Rp21.600.000, yang di mana kami tetap mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dari modal awal yang hanya Rp9.534.000 untuk biaya satu kali produksinya. Dan ini sangat rekomen banget buat memulai usaha bisnis dengan modal yang kurang dari Rp10 juta. Kemudian metode pelaksanaan kegiatan yaitu ada proses produksi dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi seperti beras organik, sayur segar, dan protein pilihan. Kemudian ada pengelolaan dengan metode memasak untuk mempertahankan nutrisi dan cita rasa. Yang ketiga, persiapan setiap hidangan rice book dengan cermat dan penyajian rice book dalam kemasan ramah lingkungan. Kemudian proses pengemasannya, kami melakukan pengecekan dan sterilisasi area kemasan untuk menjaga kebersihan. Kemudian tim pengemasan profesional menyusun menu secara estetis, penggunaan wadah ramah lingkungan sebagai komitmen keberlanjutan, dan didesain tata letak menarik untuk presentasi visual yang menggiurkan. Yang kemudian proses distribusinya itu kami menawarkan opsi pengambilan langsung atau pengantaran melalui layanan ojek online. Kami juga melakukan kerjasama dengan platform pengiriman untuk aksesibilitas yang lebih tinggi dan dukungan gaya hidup sibuk dengan akses mudah dan pengiriman cepat yang pastinya. Kemudian proses pemesanan, kami memiliki opsi pemesanan melalui WhatsApp, website, atau langsung di tempat produksi atau kios dengan bisa mencantumkan minimal pre-order 1 hari sebelumnya untuk kesegaraan dan mengurangi pemborosan bahan baku itu untuk jumlah besar. Kemudian opsi pemesanan online bisa melalui aplikasi pengiriman makanan dan fleksibilitas pemilihan tempat makanan, takeaway, atau pengiriman. Kemudian jadwal kegiatan kami selama 6 bulan pertama yaitu dalam perencanaannya itu pertama studi pasar dan desain produk di bulan pertama dan kedua, kemudian penyusunan proposal dan persiapan proses produksi di bulan kedua dan ketiga, yang ketiga akuisisi produk atau penyediaan sampel sekitar bulan ketiga dan keempat, dan yang keempat promosi produksi dan distribusi di bulan kelima dan enam. Selanjutnya terakhir adalah penilaian kinerja dan pembuatan laporan. Kemudian hasil yang kami harapkan yaitu dapat menjadi pengembangan produk unggul, keberhasilan dalam pemasaran online, kesadaran masyarakat akan pola makan sehat, dan posisi sebagai pelopor dalam industri. Mungkin itu aja pemaparan mengenai perencanaan bisnis dari saya. Terima kasih. Hidup sehat dimulai dengan makanan yang sehat.